أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الصدق في كل ما نقول والإخلاص في كل ما نعمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita karunia dan nikmat-Nya sehingga alhamdulillah kita masih mampu untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap agar setiap ketaatan yang kita lakukan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa kita umatnya menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sidang jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah pertemukan kita untuk sama-sama kita mendalami perkara agama kita daripada hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Arba'in An-Nawawi. Sidang jemaah dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sama-sama sudah membahas hadis yang berhubungan dengan perkara al-birru wal ithmu. Apa itu kebaikan dan apa itu keburukan. Hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an dan yang kedua adalah Wabisah bin Ma'bad, yang mana mereka mendatangi baginda Rasulullah SAW bertanya kepada Rasul, apa itu kebaikan al-bir, apa itu keburukan al-ithm. Maka baginda Rasulullah SAW menjawab bahwasanya yang dinamakan kebaikan adalah husnul khuluq. Dalam riwayat Wabisah, yang dinamakan dengan kebaikan adalah matma'annat bihin nafs, yang membuat jiwa ini tenang, yang membuat jiwa tenang, yang membuat hati ini betul-betul tidak berontak, tidak ragu-ragu. Itu dinamakan dengan albir, kebaikan. Baik itu akhlak, karena muamalah, memang agama ini intinya adalah akhlak. Orang makin beragama, makin kuat agamanya, seharusnya akhlaknya makin sempurna. Itu inti daripada agama kita. Kemudian yang kedua, ketika ditanya tentang al-ithmu, apa itu keburukan, maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya keburukan itu ada dua tandanya. Yang pertama, yaitu mahaka fi sadri, yang membuat yang ada di dalam dada ini, jiwa ini, hati ini itu enggak tenang, yang membuat ragu-ragu. Wa karihta ayattali'a alaihin nas, dan yang kedua yaitu kita enggak suka kalau perkara tersebut dilihat oleh orang banyak, diketahui oleh orang-orang. Ini dinamakan dengan al-ithmu. Maka baginda Rasulullah SAW ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah tentang ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana, apa kata Rasulullah? Sal dhamirah, sal qalbak, tanya hati kamu. Karena hati kita ini memang diberikan oleh Allah sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika hati ini betul-betul, karena fitrah dia, kita tanya sebenarnya ketika kepada hati tentang suatu yang kita ingin amalkan, sebenarnya sudah ada jawaban di dalam hati. Tapi kadang-kadang kita nggak opek. Kita kadang-kadang tidak melihat, acuh tak acuh terhadap apa yang dijawab oleh hati tersebut. Maka ini jangan sampai hati kita gara-gara sering kita abaikan, ini akhirnya jadi keras, akhirnya nggak sensitif lagi, nggak peka lagi hati ini ketika berbuat kebaikan ataupun berbuat keburukan. Dan cara-cara untuk supaya hati ini tetap di dalam kebaikan, tetap betul-betul murni dia, bersih dia, kita sudah sebutkan, yaitu caranya dengan tidak berbuat maksiat. Oh, siapa yang mampu untuk tidak berbuat maksiat? Kalau memang bermaksiat,
maka jangan lupa taubat. Ini supaya hatinya kembali murni lagi, kembali bersih lagi. Ini hadis yang ke-27. Kemudian hadis yang ke-28 sama hadis yang kelima, ini saya niatkan kita akhirkan di akhir pembahasan, karena memang pembahasan dua hadis ini, hadis yang kelima, hadis yang ke-28 itu harus komprehensif, harus lebih detail. Hadis kelima dan ke-28 yaitu perkara apa? Tentang perkara sesuatu yang baru daripada agama. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Yang berbuat sesuatu perkara yang baru dalam agama yang enggak ada dasarnya, maka dia tertolak. Kemudian yang kedua, hadis yang ke-28 yaitu tentang perkara bid'ah. Perkara bid'ah. Ini bagaimana perkara bid'ah ini? Rasulullah melarang kita, apa maksud hakikat daripada bid'ah? Ini hadis ke-5 dan ke-28 itu sama-sama hadisnya. Jadi kita akhirkan supaya lebih komprehensif, lebih detail, lebih jelas ketika kita membahasnya. Dan insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan hadis ke-29. Enggak banyak lagi sisa hadisnya. Ini hampir selesai. Tapi lama juga kalau kita hitung-hitung. Ya, karena seminggu cuma sekali. Kalau seminggu itu libur, ya berarti tambah lagi seminggu. Nah, kalau di sini jumlahnya 42 hadis, berarti 42 minggu. Dipotong bulan Ramadan, dipotong nanti Lebaran, dipotong ini setahun. Ini baru satu kitab, Arba'in Nawawi. Satu kitab aja mungkin 1 tahun. Apalagi pelajaran yang lain, tafsir misalnya. Masya Allah. Itu kalau di mana-mana tafsir Al-Baqarah enggak selesai-selesai. Ya. Juz amma juga. Di sini mulai juz amma, tiba-tiba ganti BKM, ganti lagi pengurus. Kemudian ngaji tempat lain, mulai lagi juz amma lagi. Ngaji tempat lain, mulai lagi juz amma lagi. Ngaji tempat lain, mulai lagi juz amma lagi. Akhirnya enggak tamat-tamat juz amma. Nah, gitu juga dengan juz 1, enggak tamat-tamat juz 1. Jadi maunya setiap pengurus masjid itu bukan hanya sekedar buat pengajian saja. Bukan hanya sekedar, yang penting ada pengajian. Kalau sebelumnya belum ada pengajian, boleh seperti itu. Tapi kalau sebelumnya udah mulai pengajian, maka seharusnya tiap ganti BKM ini estafetnya, melanjutkan. Kalau memang dulu pernah, cari cara yang lain. Oh, ini tentang kayak ide dari Bang Muhammad tentang qasas Quran, kisah-kisah Al-Quran, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini menarik. Karena memang di dalam Al-Quran 2/3 berupa kisah. Oh, ini menarik. Oh, hadisnya ngajinya tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Supaya kita tahu, oh rupanya ada loh kisah seperti ini di dalam Al-Quran. Yang kita kira itu dongeng, rupanya ada di dalam Al-Quran. Kalau kita ngaji dari Al-Baqarah nggak selesai-selesai, nggak lewat-lewat kisah. Nah, begitu juga dengan hadis-hadis. Kalau kita ngaji dari awal misalnya Sahih Bukhari, nggak tamat-tamat. Tapi kita ngambil pinter-pinter dalam mengatur. Karena memang yang pengajar biasanya sesuai dengan yang diaturkan. Oh, pinginnya seperti ini, ya ikut saja, ikut jalurnya, ikut jalannya. Jadi ini juga salah satu kelebihan daripada pengurus masjid sebenarnya, bisa mengatur ustaz. Bukan mengatur, maksudnya ada tupoksinya, ada jalan-jalannya. Supaya jangan pembahasan misalnya apa? Tentang waktu lagi maulid itu terus ceritanya. Kayaknya udah hafal. Kalau Ramadan itu terus. Ayat itu nggak pernah hilang-hilang. Memang betul untuk menekankan kembali. Tapi kalau setiap malam ini penceramah itu, besok itu lagi, besok itu lagi, besok itu lagi, besok itu lagi, ini buat jamaah bosan juga. Jadi pinter-pinter bagaimana mengatur. Itu BKM. Dan insyaallah hadis ke-29, hadis tentang abwabul khair wa masalikul huda, yaitu pintu-pintu kebaikan dan jalan-jalan kebaikan. Jadi dalam Islam kita sudah sebutkan berulang kali bahwasanya kebaikan itu enggak bisa dimonopoli oleh satu kelompok saja. Masuk surga harus dari kelompok saya, harus dari pesantren saya, harus dari ini saya, enggak bisa. Pintu kebaikan itu banyak sekali, bahkan disebutkan sebanyak adad anfasil bashar. Jalan kebaikan itu sebanyak sejumlah nafas manusia. Nafas satu orang saja enggak sanggup kita hitung. Sekali duduk aja kita bernafas enggak sanggup kita hitung. Bagaimana seluruh manusia? Itu pintu kebaikan banyak sekali, enggak boleh kita monopoli. Kalau masuk surga harus lewat masjid saya.
Kalau nggak masjid saya nggak bisa masuk surga. Nah, kalau mau masuk surga harus lewat pengajian saya. Selain pengajian saya nggak bisa masuk surga, nggak bisa dimonopoli yang namanya jalan kebaikan. Emang surga ini punya bapaknya? Emang surga ini udah dia beli? Nah, ini jalan kebaikan. Namun jalan kebaikan yang banyak itu kita taunya dari mana? Kita taunya dari yang memberitahukan tentang jalan tersebut. Jalan menuju Masjid Raya banyak kali. Banyak kali. Dari mana kita tahu banyak? Dari orang yang memberitahukan bahwasanya jalannya banyak. Enggak boleh bilang jalan Masjid Raya harus ikut jalan saya. Kalau enggak boleh. Enggak bisa. Enggak sampai ke Masjid Raya. Itu enggak boleh seperti itu. Jadi harus ada yang memberitahukan. Siapa yang memberitahukan jalan kebaikan tersebut? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling sempurna menjelaskan apa yang disampaikan Allah? Yaitu wakilnya yang ada di atas muka bumi. Siapa? Utusannya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling baik menjelaskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Yaitu para sahabat. Para sahabat atau para pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Al-ulama warathatul anbiya. Maka yang paling baik menerjemahkan apa yang disampaikan, apa yang diperbuat, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, maka sebaik-baik penerjemahnya adalah para ulama. Sebaik-baik penerjemahnya adalah para sahabat. Ini yang paling baik menerjemahkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Mereka betul-betul memiliki kemampuan untuk menerjemahkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka pintu kebaikan itu banyak sekali pintunya dan jalannya pun banyak. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Dari seorang sahabat yang sangat terkenal. Kita sudah bahas berkali-kali tentang siapa sahabat ini yang dipuji oleh Rasulullah, yang disebutkan oleh Rasulullah, a'lamu ummati bil halal wal haram. Umatku yang paling paham perkara halal dan haram, yaitu Mu'adz bin Jabal, dutanya Rasulullah. Dutanya Rasulullah untuk menyebarkan Islam di negeri Yaman. Mu'adz bin Jabal. Yang mana Rasulullah pernah juga mengatakan khudhul Qur'an min arba'ah. Ambil Quran daripada 4 orang. Salah satunya adalah daripada Mu'adz bin Jabal. Ilmu, Masya Allah, ilmunya luar biasa. Ini termasuk fuqaha'us sahabat, fakihnya, ahli fikihnya para sahabat, muftinya para sahabat. Ini Mu'adz bin Jabal. Karena pintar dia, mendatangi Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah tentang pertanyaan yang penting. Jadi orang biasanya bertanya, pertanyaan yang diajukan oleh seseorang biasanya mewakili dari kualitas intelektual seseorang. Orang bertanya itu makin berbobot pertanyaannya, berarti orang tersebut punya background yang berbeda dengan yang lain. Itu pertanyaan. Maka kita sering menilai orang daripada pertanyaan. Ketika lagi duduk di pengajian ada yang bertanya, kok itu yang ditanya? Kadang-kadang kita menilai orang dari pertanyaan. Dan pertanyaan yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, pertanyaan yang penting untuk dunia dan akhirat. Ya, untuk dunia akhirat, khususnya permasalahan akhirat. Ketika itu Mu'adz bin Jabal, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Ini pertanyaannya simpel. Dia bertanya untuk beramal, bukan bertanya untuk ngetes. Karena zaman sekarang macam-macam orang bertanya. Ada orang bertanya ingin ngetes, ini kelompok mana? Ada orang bertanya ingin ngetes juga, ingin ngetes gurunya. Tahu nggak? Kalau nggak tahu nanti disebarkan. Mana ada ilmunya masih di bawah saya. Ada yang bertanya sebenarnya dia nggak butuh jawaban, tapi bertanya pingin negor kawan dia. Dia tanya, udah tahu pasti jawabannya ini, tapi karena dia nggak berani ngasih negur kawan, maka dia buat pertanyaan untuk menegur. Atau pertanyaan yang sebenarnya dia tahu, tapi untuk memberitahukan yang lain, karena mempunyai faidah atau fadilah yang utama daripada jawaban pertanyaan tersebut. Ini macam-macam pertanyaan. Ada pertanyaan yang dibolehkan, ada pertanyaan yang tidak dibolehkan. Kita udah bahas pada hadis-hadis sebelumnya, yaitu innama ahlakal umamul ladzina min qablikum kathratu masailihim. Yang menyebabkan umat terdahulu itu pecah
hancur, binasa, itu salah satu sebabnya apa? Terlalu banyak nanya. Terlalu banyak nanya yang gak punya faidah. Maka agama Islam mengatur mana pertanyaan yang wajib ditanya, mana pertanyaan yang sunnah untuk ditanyakan, mana pertanyaan yang mubah ditanyakan, mana yang haram ditanyakan. Diklasifikasikan. Pertanyaan yang wajib, kalau memang perkara tersebut diwajibkan atas kita, kita nggak tahu cara mengerjakannya, maka bertanya tentang pertanyaan tersebut adalah wajib. Wajib bertanya. Sholat wajib, nggak tahu bagaimana sholat, maka wajib bertanya tentang sholat. Jangan nggak tahu sholat, nggak tahu rukun sholat, nggak tahu yang dibaca dalam sholat, alah malu nanya. Ini nggak salah tempat malunya. Ya, jadi tanya, Ustaz, saya nggak baca Fatihah sholat, kayak mana boleh? Nah, tanya, karena saya belum belajar Fatihah. Nah, ini tanya pertanyaan yang wajib, kewajiban, tapi kita nggak tahu, maka tanya. Bentar lagi puasa, nggak tahu cara puasa, dilogikakan semuanya. Kalau puasa kita hitung di Indonesia 14 jam. Oh, berarti saya puasa dari jam 9 pagi. Saya hitung 14 jam juga. Nanti buka habis 14 jam. Boleh nggak kayak gitu? Mungkin ada yang seperti itu. Jadi pertanyaan yang wajib ditanya, kalau pertanyaan tersebut memang kewajiban atas kita, tapi kita nggak tahu bagaimana cara melaksanakannya, wajib ditanyakan. Yang sunnah, perkara sunnah yang ingin diamalkan tapi nggak tahu caranya. Pengen sholat duha, nggak tahu waktu sholat duha kapan, maka tanya tentang perkara tersebut. Ada pertanyaan yang mubah sebagaimana pertanyaan kita kepada kawan, apa kabar, di mana tinggal sekarang. Ini pertanyaan yang biasa. Ada pertanyaan yang haram untuk ditanyakan. Apa pertanyaan yang haram ditanyakan? Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang contohnya soalul mu'jizah. Meminta atau bertanya tentang mukjizat. Kalau kamu betul Nabi, coba keluarin dari batu ini unta, misalnya. Kalau kamu betul Nabi, coba siapa nama ayah saya? Karena Nabi tahu segalanya. Nah, pasti tahu nama ayah saya. Masa Nabi utusan Tuhan, wakil Tuhan nggak tahu nama ayah saya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang nggak boleh ditanyakan. Dan pertanyaan-pertanyaan perkara yang sesuatu yang belum diturunkan apa hukumnya, nggak diwajibkan, tiba-tiba gara-gara dia bertanya diwajibkan perkara tersebut. Pertanyaan, la tas'alu an asya intub dalakum tasukum. Jangan kalian bertanya tentang banyak pertanyaan. Kalau diberitahukan jawabannya membuat kalian berat, sehingga kalian gak jadi beramal. Sebagaimana pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa tentang tentang sapi yang dikorbankan. Ini sapi bagaimana? Ketika udah ditanya detail dijawab, akhirnya kalau gitu susah kali. Ya udahlah, gak usah beramal. Nah, ini gak betul pertanyaan seperti itu. Maka di sini Mu'adz bin Jabal bertanya, maka sahabat jarang sekali yang bertanya. Mereka mendengar dan mengikuti, tidak banyak berargumen dengan Rasulullah, kecuali memang pertanyaan-pertanyaan yang penting. Sehingga para sahabat ini kalau datang kepada Rasulullah, orang Arab Baduy, orang Arab pedalaman yang nggak paham yang namanya protokoler, yang nggak tahu bagaimana ini adab-adab orang kota, mereka datang itu bertanya dengan Rasulullah, apa saja ditanya, karena mereka nggak tahu. Karena mereka memang kondisinya seperti itu. Ada yang berteriak di hadapan Rasulullah, berteriak, ditegur sama Umar, jangan kamu berteriak, kamu di hadapan Nabi. Enggak mau saya. Ini orang-orang pedalaman, orang-orang Arab Baduy. Apa kata Rasulullah? Biarkan dia. Ada orang Arab Baduy dalam asbab nuzul surat Al-Insan. Asbab nuzul surat Al-Insan, yaitu ada seorang Arabi, orang Baduy yang berkulit hitam datang kepada Nabi, bertanya banyak sekali pertanyaan kepada Nabi. Ditegur sama Umar, la tuskilin 'alan Nabi, jangan kamu membuat berat Nabi, membebani Nabi dengan banyak sekali pertanyaan yang kamu ajukan kepada Nabi. Apa kata Rasulullah? Biarkan dia bertanya. Ketika bertanya, tiba-tiba pertanyaan yang ditanya dijawab tentang surga. Turun surat Al-Insan. Ketika turun surat Al-Insan, di sana disebutkan tentang nikmat-nikmat surga, meninggal dia. Apa kata Rasulullah? Dia karena ruhnya jiwanya rindu surga. Jiwanya rindu surga. Ini dalam surat Al-Insan. Jadi ada orang-orang yang enggak paham sehingga bertanya dengan pertanyaan, maka orang-orang seperti ini bukan
diremehkan, bukan dihinakan, tapi karena memang nggak tahu. Ada orang-orang seperti itu. Tapi bagaimana kita menanggapinya? Biasa saja. Kadang-kadang pertanyaan itu memberikan manfaat kepada kita. Ini bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ini pertanyaan seorang faqih, seorang alim. Akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Beritahukan kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Wa yuba'iduni 'anil nar, dan menjauhkan diriku daripada api neraka. Ini pertanyaan penting, besar, yang bisa memasukkan ke dalam surga, menjauhkan daripada api neraka. Karena pentingnya pertanyaan ini, bahkan Rasulullah memuji, mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal tentang pertanyaannya. Apa kata Rasulullah? Laqad sa'alta an 'azim, perkara yang agung. Innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah taala. Sesungguhnya masuk surga itu mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga, banyak. Dalam surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Mereka yang suka memberi, bertakwa kepada Allah, percaya kepada ganjaran baik yang Allah persiapkan dari setiap amalan kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami mudahkan dia jalan menuju yusra. Apa yusra ini? Jalan menuju surga. Orang kalau udah dimudahkan, dipilih sama Allah, betul-betul dimudahkan untuk masuk surga, enak sekali masuk surga. Ketaatan itu betul-betul menjadi kesehariannya. Kejahatan atau kemaksiatan nggak pernah bisa dilakukan. Allah hindarkan orang tersebut daripada maksiat. Bahkan ketika ingin berbuat maksiat, jangankan ingin berbuat maksiat, teringat maksiat aja nggak pernah. Kalau teringat berbuat maksiat, pingin buat maksiat, Allah hindarkan, nggak bisa buat maksiat. Misalnya pingin curi, tiba-tiba lewat polisi, nggak jadi. Pingin ini, tiba-tiba. Ada orang-orang seperti itu, dijaga sama Allah. Salah satunya itu Rasulullah. Rasulullah nggak pernah bermaksiat. Bahkan ketika diajak oleh kawan-kawannya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, nonton walimah pesta pernikahan. Kalau orang jahiliyah, zaman sekarang aja pesta macam-macam, jahiliyahnya Masya Allah, apalagi 1400 tahun yang lalu. Itu pestanya malam. Apa yang dilakukan? Orang-orang yang belum balik, yang nggak masuk pesta, itu nggak boleh masuk. Akhirnya apa yang dilakukan? Diajak sama kawan-kawan Rasulullah untuk naik ke bukit, nonton dari atas. Nonton dari atas. Sudah siap-siap malam tuh nonton, tiba-tiba apa yang terjadi? Ketiduran Rasulullah. Ketiduran. Ketika pagi hari ditanya sama kawannya, kayak mana, seru semalam? Enggak tahu, saya tidur. Nah, itu orang dijaga daripada kebaikan. Jadi banyak orang-orang yang dijaga daripada kebaikan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga Allah daripada keburukan, senantiasa berada dalam kebaikan. Maka perkara tersebut, masuk surga itu mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Caranya bagaimana? Nah, Rasulullah menyebutkan caranya. Yang pertama syaratnya, kamu menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Itu syarat paling utama. Kenapa dua ini digandeng? Menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Karena ada sebagian hamba Allah, dia menyembah Allah, tapi menyekutukan Allah juga. Daripada dia menyembah Allah, udah menyembah Allah tapi juga diambil tuhan-tuhan lain bersamaan dengan Allah. Ini enggak betul. Makanya menyembah Allah murni. Bagaimana cara murninya? Yaitu tidak menjadikan bagi Allah sekutu. Jadi enggak ada yang serupa, baik dalam zat, dalam sifat ataupun dalam perbuatan. Jadi Allah itu Maha Esa, enggak bisa diduakan, enggak bisa dijadikan ada temannya Allah, enggak bisa. Ya, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik besar ya kita jadikan Tuhan selain Allah, itu sekutu. Syirik besar. Syirik kecil ini yang paling berat. Bahkan sudah diwanti-wanti sama sahabat, sama Rasulullah. Apa yang paling ditakuti oleh Rasulullah itu apa? Syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Yaitu riya. Nah, ini pegang mic, potensi riyanya besar.
Ikut pengajian, jangan kira nggak ada potensi riya. Ya, ada juga. Oh, saya anak majelis, anak ngaji. Nah, dia nggak ngaji, apa dia tuh nggak ngaji? Nah, ini syirik kecil. Hati-hati, jangan salah niat, jangan salah niat. Bahkan Rasulullah bilang awwalu man tusairu bihin nar yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka yaitu yang menyekutukan Allah dalam amalannya. Yaitu apa? Niatnya bukan karena Allah. Bersedekah supaya dikatakan dermawan, berjihad supaya dikatakan pemberani atau pahlawan, ngaji atau belajar supaya dikatakan alim atau qari. Ini orang yang melakukan kesyirikan. Itu syirik kecil. Ini hati-hati dalam menjaga niat. Syarat yang kedua, wa tuqimus shalah. Kamu dirikan sholat. Dirikan sholat. Ini sholat penting sholat. Nggak ada yang lebih penting daripada sholat setelah keimanan. Setelah beriman kepada Allah, maka sholat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat ini paling penting. Jangan sampai gara-gara kesibukan sholat tinggal. Jangan sampai gara-gara ada aktivitas sholat ditinggal. Nggak boleh ditinggalin sholat. Tidak boleh. Ada misalnya apa? Panitia maulid, sibuk ngurus maulid, sholat tinggal. Walimah, sibuk ngurusin walimah, sholat tinggal. Ini nggak boleh. Tidak boleh ditinggal sholat. Apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya, sholat tidak boleh tinggal. Ini sholat. Dan harus ditanamkan kepada anak-anak generasi setelah ini. Ini wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Jangan takutlah kalian kalau meninggalkan generasi setelah kalian itu generasi yang lemah, khususnya dalam hal ibadah. Ini punya kewajiban penting bagi kita orang tua dan yang hidup di sekeliling orang ramai untuk mengingatkan tentang sholat. Ya, orang mengingatkan tentang perkara dunia banyak, itu udah banyak sekali. Itu kalau kita pulang malam minggu di jalan sebelah sini penuh semuanya. Itu ngingatin tentang dunia. Ya, kita harus ada orang yang ngingatin tentang sholat. Harus ada yang ngingatin tentang sholat. Anak-anak kalau nggak kita perhatikan, orang lain nunggu. Banyak kali yang perlu kepada anak-anak, tapi bukan untuk ngajar kebaikan, ngajar keburukan. Kalau kita nggak didik mereka dengan cara yang baik, orang lain siap didik mereka, tapi bukan dengan cara yang baik. Banyak kali yang butuh anak-anak supaya dijadikan sebagai korban mereka. Jadi kalau orang masjid nggak terima anak-anak, orang luar siap terima anak-anak. Siap kali terima anak-anak. Kalau kita nggak siap, kamu keluar saja kamu sih. Nah, di luar sini aja, jangan ke sana, sini aja. Diajarin, oh caranya kayak gini, oh caranya kayak gini, oh caranya, oh ini uang untuk kamu. Di luar dikasih duit, di masjid dimarahin. Nah, ini caranya harus tahu. Kalau kita nggak mau anak-anak, hati-hati. Di luar banyak kali yang mau anak-anak, banyak kali. Ya, apalagi mereka masih polos, masih bisa dibentuk dengan apa yang mereka suka. Maka hati-hati. Takutlah kalau kita meninggalkan generasi yang nggak kuat. Maka ingatkan tentang sholat. Kalau dulu maghrib penuh di surau-surau, penuh di menasah-menasah, penuh di masjid-masjid maghrib. Kadang-kadang 5 waktu nggak sholat, tapi maghrib sholat. Karena memang budayanya dulu maghrib mengaji, maghrib sholat. Sekarang maghrib takut dibilang soleh. Kenapa nggak ke masjid? Nanti takut dibilang soleh. Ketemu kawan, kamalim. Udah soleh sekarang. Akhirnya duduklah sama kawan. Akhirnya udah duduk sama kawan, nggak diingatin lagi tentang sholat. Maka ini perlu ditanamkan kepada generasi. Caranya itu sesuai dengan kondisi zaman. Zaman. Oh, anak sekarang susah kalau disuruh pakai peci, disuruh pakai baju koko. Nggak apa-apa, yang penting sholat dulu. Nggak apa-apa. Jadi cara yang penting supaya mereka betul-betul ngikut. Udah ngikut, insya Allah kalau mereka bisa istiqamah, Allah buka jalan kebaikan bagi mereka. Ini ajak kepada kebaikan. Maka yang kedua, wa tuqimus shalah, dirikan sholat. Maksud mendirikan sholat apa? Jaga sholat. Enggak ada yang lebih utama daripada sholat. Tidak ada yang lebih utama daripada sholat setelah
beriman setelah muslim. Setelah mengucap 2 kalimat syahadat, sholat. Tanamkan sholat. Enggak sholat, ada hukumannya. Enggak sholat atau mengajak orang kepada sholat, kasih motivasi apa saja. Ya, ini sholat. Mau kasih uang jajan, mau kasih ini, enggak apa-apa. Ya, yang penting dia tetap menjaga sholat. Li ayyahdiyallahu bika mra'an khairun min humurin na'am. Kita bisa mengajak orang taat kepada Allah satu orang saja, itu lebih baik daripada seluruh nikmat yang ada. Oh, sholat Ustaz, mereka kalau dibayar mau sholat, nggak apa-apa kalau mau bayar. Yang penting dia menyebut nama Allah. Nanti niatnya baru kita ajarkan. Kalau udah enak sholat ya, sholat tuh dibagi-bagi nasi, sholatnya dapat nasi. Habis itu sholat, enak sholat sana ya, ada dikasih duit. Niat sholat, sering-sering sholat, akhirnya nggak enak juga ya saya kalau sholat kayak gini, akhirnya baru sholat. Ada orang pertama kali datang ke masjid pingin ibadah gara-gara apa? Gara-gara kamar mandi. Tukang beca, supir bus atau apa misalnya, masuk ke kamar mandi masjid, masya Allah, dikasih sabun lagi. Ada kamar mandi dikunci, ada kamar mandi dikasih sabun, ini kasih ini, enak juga. Setiap hari standby sana, setiap hari ke sana. Akhirnya nggak enak juga, saya habisin air terus ya. Alah, sholatlah sekali, sholat ya. Akhirnya enak juga sholat di situ ya. Akhirnya sholat. Gara-gara itu orang sholat, masya Allah pahalanya luar biasa. Ya, gara-gara sebab ada satu orang saja taat kepada Allah, pahala yang didapat oleh yang menjadi asbab tadi lebih besar dari seluruh nikmat-nikmat yang besar yang diberikan kepada seseorang. Maka cari jalan gimana sholat. Maka ada masjid yang menyediakan makanan, ada masjid yang menyediakan air, ada masjid yang menyediakan fasilitas AC lain sebagainya, membuat jamaah nyaman, tenang. Lagi ibadah dia tenang kepada Allah, pahalanya luar biasa. Jangan lagi maksiat, tenang maksiat. Ada AC, ada air, ada ini gratis semuanya. Asal ikut. Masya Allah. Orang untuk buat orang maksiat usahanya besar. Kita masa untuk mengajak orang kepada kebaikan, padahal bukan uang kita. Uang umat yang disumbangkan supaya mengalir kepada umat. Maka ini betul-betul harus dipikirkan sholat. Kemudian wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Kemudian selanjutnya itu rukun-rukun Islam yang lainnya, yang 5 ini. Apa maknanya? Hanya dengan betul-betul menjaga kewajiban yang diwajibkan Allah atas kita, itu bisa masuk surga. Oh, enggak perkara tersebut. Oh, saya nggak bisa puasa Senin Kamis. Nggak apa-apa, nggak usah puasa. Kalau memang bisa betul-betul menjaga 5 perkara yang diwajibkan atas setiap muslim. Bahkan Arab, orang Badui, ketika bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah jawab, cuman 5 saja disebutkan. Apa kata orang Arab tersebut? Demi Allah, saya nggak akan nambah, saya nggak akan kurang. Nggak mau saya nambah, nggak mau saya kurangi. Itu saja yang saya lakukan. Apa kata Rasulullah? Aflaha in sadaq. Dia beruntung, termasuk orang beruntung kalau dia jujur. Dalam riwayat lain dia termasuk ahli surga. Kenapa? Jaga yang wajib-wajib betul-betul dia jaga. Tidak meremeh-remehkan dan tidak menambah dengan perkara-perkara sunnah. Itu saja dijaga, udah bisa masuk surga. Ya, apalagi kalau ditambah dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Tsumma qala, kemudian Rasulullah melanjutkan, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan? Kata Rasulullah. Apa pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma an-nara. Dan sedekah dapat menghapus kesalahan-kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil laili thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji', dan seterusnya. Kemudian Rasulullah menyebutkan pintu-pintu kebaikan. Ini tambahan daripada amalan wajib. Tadi yang pertama 5 perkara daripada rukun Islam. Selanjutnya pintu-pintu kebaikan, maksudnya tambahan daripada amalan wajib. Di sini Rasulullah memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita cara paling utama seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah. Cara yang paling utama dan yang paling dicintai Allah adalah dengan mengerjakan kewajiban. Kalau mau nambah dengan perkara sunnah.
bohong, dusta kalau seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amalan sunnah tapi wajibnya tinggal. Sholat tahajud sepanjang malam, subuhnya lewat. Sholat sunnah Senin Kamis, puasa Ramadan nggak pernah. Ini nggak betul. Maka cara mendekatkan yang paling utama, syarat utama itu 5 perkara di rukun Islam. Kalau mau nambah, baru amalkan perkara sunnah. Apa saja yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini? As-shaumu junnah. Yang pertama, puasa. Puasa ini adalah perisai, melindungi seseorang daripada panasnya api neraka. Puasa dan Quran menghalangi seseorang daripada api neraka, bisa memberikan syafaat kepada seseorang. Puasa. Maka puasa paling afdal bagaimana? Nah, ini puasa ini sesuai dengan kemampuan. Pernah Abdullah bin Amr bin As ketika bertekad, berazam di hadapan Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya tiap hari akan puasa. Tiap hari akan berpuasa." Maka apa kata Rasulullah? Cukup sebulan 3 kali aja. Sebulan 3 hari aja. Itu 1 kebaikan dibalas menjadi 10. Maka kalau 1 bulan 3 kali, maka ganjarannya seperti 30 hari. Setahun itu sama seperti puasa 1 abad, selama-lamanya. Itu kalau sebulan 3 kali, yaitu puasa Ayyamul Bid, puasa tengah bulan, 13, 14, 19. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Saya lebih kuat Rasulullah, saya lebih mampu, saya kuat. Kalau kuat tambah puasa 1 hari, buka 2 hari. Kayak puasa Senin Kamis. Senin puasa, Selasa Rabu buka, Kamis puasa lagi. Ya, saya kuat wahai Rasulullah. Nah, ini Abdullah bin Amr bin As bilang, saya kuat wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, maka puasalah seperti puasa Nabi Daud. Itu paling utama. Apa? Kemudian ini Rasulullah beritahukan bahwasanya setiap daripada sesuatu itu punya hak yang perlu ditunaikan. Jasad punya hak, istri, keluarga punya hak, Allah punya hak. Berikan setiap itu haknya, jangan berlebih-lebihan. Abu Darda sama Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Rasulullah ketika berhijrah. Apa terjadi? Apa kejadiannya? Abu Darda, istri daripada Abu Darda mutabadzilah. Mutabadzilah ini apa? Enggak keurus. Betul-betul kaget orang lihat istri Abu Darda saking enggak terurusnya. Ketika Salman mengunjungi mengunjungi rumah Abu Darda, dilihat istri Abu Darda itu betul-betul enggak terurus. Ketika ditanya, "Masya Nuki, kenapa kamu seperti ini?" Apa katanya? "Itu saudaramu, enggak ada hajat lagi kepada dunia." Abu Darda enggak ada hajat lagi kepada dunia. Masuklah Salman Al-Farisi ke rumah Abu Darda yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, Muhajirin dan Ansar. Ketika masuk, dimasak makanan oleh Abu Darda kepada Salman karena tamu. Ketika dimasak, dibilang sama Abu Darda, "Silahkan makan, saya puasa." Nah, ini tuan rumah suruh makan, dibilang saya puasa. Apa kata Salman Al-Farisi? "Saya gak akan makan kecuali kamu ikut makan." Akhirnya buka puasa, makan sama-sama. Ketika malam hari, Salman Al-Farisi nginap di rumah Abu Darda. Ketika nginap, apa yang dilakukan? Baru masuk waktu malam, awal sudah selesai Isya, masuk waktu malam, langsung Abu Darda pingin sholat, pingin menghidupkan sepanjang malam. Dilihat sama Salman, langsung ditarik. Tidur sekarang. Tidur. Tapi orang tidur dipaksa, kan enggak tidur juga. Akhirnya ngelihat keadaan, bangun lagi Abu Darda pingin sholat, ditarik lagi sama Salman, tidur sekarang. Tidur lagi, rupanya ketiduran. Sehingga ketika sepertiga malam terakhir, baru Salman membangunkan Abu Darda. Sekarang bangun sholat. Kemudian setelah sholat baru dikasih tahu sama Salman, sesungguhnya Allah punya hak, tunaikan hak Allah. Jasad kamu punya hak, tunaikan jasad kamu, tunaikan hak jasad kamu. Keluarga kamu punya hak, tunaikan hak mereka. Ati kulladzi haqqin haqqah, berikan setiap yang memiliki hak dengan haknya. Jadi jangan berlebih-lebihan, jangan berlebih-lebihan puasa. 6. Sedekah ini dapat menghapus kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang bersedekah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada neraka
dengan bersedekah walaupun hanya setengah butir kurma, itu bisa menjadikan antara dirinya dengan neraka penghalang, bisa menghapus keburukan-keburukan yang dimiliki oleh seseorang. Dan fadilah sedekah, masya Allah, luar biasa banyak. Kemudian yang ketiga, wasalatul rajuli fi jawfil lail, salat tengah malam, salat tahajud, itu fadilahnya luar biasa. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, mereka orang-orang yang sering tahajud ini meninggalkan kenikmatan tempat tidur mereka untuk menikmati bagaimana berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fadilahnya luar biasa, akan diberikan kepada mereka sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an tersebut, akan diberikan sesuatu yang tidak mereka duga-duga. Sesuatu yang membuat hati mereka senang. Orang kalau diberikan kejutan, sesuatu yang tidak diduga-duga daripada kebaikan, orang lebih senang daripada perkara yang sudah diketahuinya daripada kebaikan. Dapat gaji misalnya 1 bulan 10 juta, gaji tiap bulan masuk biasa saja. Tapi ketika tidak terduga-duga, tiba-tiba ada yang ngasih, ini 2 juta, sedikit, lebih kecil daripada gajinya, tapi senang. Ini perkara yang tidak diduga-duga biasanya lebih membuat seseorang senang daripada perkara yang sudah diketahuinya. Maka ini fadilah atau kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang senang sholat tahajud. Maka sholat tahajud, jangankan kepada ini di dalam seorang alim mengatakan, jangan mengaku talibul ilmi, jangan mengaku kamu penuntut ilmu kalau nggak bisa bangun tahajud. Bagaimana orang yang mengajarkan ilmu? Maka bagaimana cara kita bisa menjaga tahajud? Minimal bangun subuh lebih awal. 15 menit sebelum subuh itu udah bangun, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu paling minimal seperti itu. Jaga sholat tahajud. Jangan sampai kita lewat. Dan na'udzubillah kalau kita termasuk orang yang dikencingi syaitan. Kayak mana orang dikencingi syaitan? Ketika malam nggak bangun-bangun, subuh lewat. Ya, itu orang dikencingi syaitan. Maka jangan sampai seperti itu. Bangun tahajud. Bahkan Rasulullah menyebutkan tentang Abdullah bin Umar, ketika bangun malam tapi nggak sholat. Bangun malam tapi nggak sholat. Apa kata Rasulullah? Jangan seperti si fulan. Bangun malam tapi nggak mau menghidupkan malam. Yaitu apa? Sholat. Minimal 2 rakaat saja. 2 rakaat yang ringkas, yang simple. Kalau nggak sanggup tengah-tengah malam, sepertiga malam, cukup sejenak sebelum subuh. Jangan tinggalkan 2 rakaat saja. Kalau nggak mampu panjang-panjang. Ini sholat tahajud. Kemudian yang selanjutnya, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amuduhu wa dhirwati sanamihi. Kemudian Rasulullah memberitahukan lagi. Ini pertanyaannya simple, tapi jawabannya panjang. Kenapa banyak sekali diberitahukan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal? Karena Rasulullah tahu ini Mu'adz orang paling pintar nih. Ini Mu'adz, dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Maka diberitahukan semua oleh Rasulullah kepada Mu'adz supaya dia mendokumentasikannya, bisa menyebarkan dan mengajarkan kepada orang-orang. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amuduhu wa dhirwati sanamihi. Maukah engkau aku beritahukan? Ini Rasulullah ingin memberitahukan kepada Mu'adz. Bi ra'sil amri, inti atau kepala daripada perkara agama ini. Wa 'amuduhu, dan tiang daripada agama ini. Wa dhirwati sanamihi. Dhirwatu sanam yaitu pundak daripada unta, itu ada yang paling tinggi. Itu dzirwatu sanam, yaitu yang paling utama amalan yang dilakukan daripada agama ini. Maka Rasulullah SAW memberitahukan, Mu'adz menjawab, ya saya tahu. Maka Rasulullah mengatakan, ra'sul amri, kepala daripada perkara ini, dari agama ini adalah Islam. Apa itu Islam? Berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Wa 'amudahu as-shalah, tiang daripada agama ini adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi, dan amalan yang paling berat, yang paling afdal dilakukan di dalam Islam adalah al-jihad, yaitu berjihad, mempertahankan kalimat Allah. Ini amalan-amalan di dalam Islam. Kemudian selanjutnya Rasulullah menyebutkan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah, maukah engkau aku beritahukan tentang bagaimana cara mengendalikan segalanya? Maka Rasulullah menjawab,
Rasulullah mengatakan, fa akhadha bilisanihi wa qala. Rasulullah pegang lisan beliau kemudian mengatakan, kuffa 'alaika hadza. Hati-hati dengan lisan. Jaga baik-baik dengan lisan. Qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhadhuna bima natakallam. Faqala thaqilatka ummuk hal yakubun nas fin nar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Kemudian Mu'adz bertanya, wahai Rasulullah, apakah orang akan dicampakkan ke dalam neraka, diseret, terjerembab ke dalam neraka gara-gara perkara ini? Ada enggak orang yang diseret, dimasukkan ke dalam neraka gara-gara perkara ini? Apa kata Rasulullah? Thaqilatka ummuk. Ini kalimat menafikan apa yang disampaikan. Emang kamu enggak tahu? Ini perkara, apa kata Rasulullah? Wa hal yakubun nas ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim atau kama qala Rasulullah. Berapa banyak orang terjerembab, diseret kepalanya masuk ke dalam neraka. Diseret kepalanya masuk ke dalam neraka, itu disebabkan apa yang keluar daripada lisannya, disebabkan apa yang dilakukan oleh lisannya. Maka jaga perkara itu semuanya. Kita udah sholat, udah zakat, udah puasa, udah semuanya. Maka salah satu perkara yang menjaga itu semuanya adalah lisan. Kalau lisan gak beres, bisa-bisa amalan yang sebesar gunung itu hancur, hilang gara-gara lisan. Sedekah banyak kali sedekah, sebesar gunung Uhud misalnya, emas sebesar gunung Uhud emas, dia sedekahkan, gara-gara lisan hilang semuanya. Haba'an mansura, hilang semuanya. Taat berbakti kepada orang tua, lama kali dia taat, gara-gara lisan keluar sedikit saja kepada orang tua, hilang semua amalannya. Sedekah banyak, amalan baik banyak, gara-gara lisan habis perkara tersebut. Maka Abu Bakar pernah didapati oleh para sahabat yang lain, yaitu apa? Lagi pegang lisan. Enggak ada satu anggota tubuh yang betul-betul saya takuti nanti di hadapan Allah kecuali kamu. Takut sekali gara-gara lisan. Maka hati-hati jaga lisan. Bahkan seluruh a'dha tukaffiru lisan. Setiap pagi seluruh anggota tubuh mengatakan apa? Sesungguhnya keselamatan kami ada pada keselamatanmu. Jadi kalau enggak betul jaga lisan, rusak seluruh tubuh juga gara-gara maksiat yang dilakukan oleh lisan. Ini sekilas daripada hadis yang ke-29. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, jaga kewajiban. Pengin nambah, amalkan perkara-perkara sunnah. Supaya jaga amalan tersebut, yaitu jaga lisan, jangan sampai hilang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.